Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Adiba Kurniawan di Nada Narasi Podcast. Di podcast kali ini kita bersama dengan tamu undangan yang sangat spesial, khususnya dari program studi pendidikan Islam anak usia dini. Yang pertama ada Mas Zian dari angkatan tahun 2025 dan ada Mas Ilham tahun angkatan 2023. Mungkin boleh Mas langsung perkenalan dari Mas Ilham terlebih dahulu. Oke. Ya, mungkin seperti yang sudah disebutkan sama Mas Dika tadi, saya Ilham Hidayatullah. Saya merupakan mahasiswa PIAUD angkatan 20. Seperti itu. Oke, dari Mas Zian. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Riziano Mujahid Satana Suha, mahasiswa program studi pendidikan Islam anak usia dini tahun 2025. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Sebelumnya aku mau nanya kabar nih Mas, gimana nih hari Sabtu ini kabarnya gimana? Dari Mas Zian. Alhamdulillah baik. Sebenarnya disebut baik-baik aja enggak ya, karena lagi dibantai tugas juga. Oke, siap. ya. Semester 3 lagi banyak tugas ya Mas ya. Oke. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang laki-laki di dalam prodi pendidikan Islam anak usia dini yang notabene ada perempuan ya. Kita akan mempertanyakan kepada Mas yang pertama Mas Zian tahun ajaran yang masuk baru kali ini dan kepada Mas Ilham yang sudah berpengalaman banyak mungkin di program studi pendidikan anak usia dini. Yang pertama Mas, topik pembahasan yang pertama mungkin dari Mas Ilham terlebih dahulu menjelaskan alasan dan latar belakang Mas Ilham ini memilih program studi sebagai pilihan jenjang karirnya. Sebenarnya cukup lucu ya alasan aku atau alasanku masuk PIAUD. Jadi ketika milih jurusan itu pengen jadi guru. Pengen jadi guru, emang pengen masuk keguruan gitu. Cuman gak mau ngajar SMP atau SMA. Kenapa? Karena tahu sendiri dong. Tahu sendiri dong SMP sama SMA gimana. Ditambah ketika aku daftar UMPTKN saat itu lagi marak-maraknya kasus guru itu dianiaya sama siswa atau sama orang tua. Mungkin yang baru-baru juga ada ya, yang kepala sekolah itu. Ya, kepala sekolah. Ya, itu kan di jenjang SMA kan. Ya, makanya gak mau karena saya gak kuat menghadapi remaja-remaja puber ya. Terus kalau turun ke SD nih, PGSD atau PGMI, saya itu ngelihat kalau misalnya PGSD sama PGMI itu apa ya, jurusan yang banyak diminati, jadi mahasiswanya itu banyak gitu loh di dalamnya tuh. At the end nanti ketika nyari kerja kan saingannya banyak. Ditambah saya pernah lihat IG Kemendikbud atau apa gitu, hampir lebih dari 10 jurusan itu bisa linear jadi guru SD. Saingannya makin banyak dong. Ya udah, saya turun lagi ke PAUD yang mana di situ emang laki-laki jarang. Ditambah saya juga yang punya saudara laki-laki yang ngajar di TK gitu loh. Jadi ya why not gitu loh. Kenapa gak aku ambil aja gitu loh kesempatan. Itu sih ada pandangan ya untuk kesana. Ya, jadi emang aku mikir ke depannya juga sih kayak saingan kalau misalnya masuk PGSD kayaknya saingannya bakal kayak aku pikirnya kayak gitu. Jadi lebih memilih opsi ini agar mengurangi daya saing juga. Yes, that's right. Oke. Untuk Mas Zian ini sendiri yang baru masuk nih, mungkin akan lebih ceritanya lebih ekstrim atau gimana? Alasan dan latar belakang memasuki program studi pendidikan Islam anak usia dini sebenarnya juga dorongan dari keluarga, yang dimana notabene keluarga saya tuh juga pengajar, yang dimana ibu saya juga pengajar guru SD, dan yang mungkin dari guru PAUD kemungkinan di kampung saya ya mayoritas guru PAUD perempuan. Jadi berpeluang besar untuk menjadi guru PAUD yang untuk laki-laki mungkin besar itu Mas. Melihat dari peluang tersebut. Mencoba berbeda, mencoba hal baru, mencari pengalaman baru lah. Jadi dari latar belakang tadi dari Mas Zian, background keluarga udah guru pengajar semua gitu ya. Jadi ketika masuk PIAUD udah nggak hal yang aneh lagi mungkin dari Mas Zian.
Eh, oke, kita lanjut. Ini baru pertanyaan pertama ya Mas ya. Masih santai, masih pertanyaan pertama. Saya akan menanyakan yang lebih dalam lagi dari Mas-mas yang berpengalaman ini, yaitu yang kedua, reaksi. Mas. Setelah kita tahu latar belakangnya, kita akan mereaksikan itu, dan pandangan dari keluarga, teman, serta lingkungan terhadap keputusan yang Mas pilih yang didominasi perempuan ini. Ya, Aku dulu. ya, oke. Kalau reaksi dari keluarga sendiri ya gak gimana sih, soalnya ya ngelihat saudaraku juga ada yang jadi guru TK gitu loh. Oh. Jadi saudaraku tuh jadi guru Iya, TK iya. dulu, Hah? baru kuliah PAUD. Oh, jadi ada ya dari keluarga juga ya. Jadi mungkin kalau keluarga udah, oh ya udah agak aneh gitu. Ditambah emang aku juga, keluarga juga udah tahu kalau misalnya aku emang bisa dekat dengan anak kecil gitu loh. Cuman kalau reaksi temen atau orang asing yang baru tahu aku masuk PIAUD, mungkin kayak ada beberapa reaksi kayak, hah, kok bisa cowok masuk PIAUD gitu loh, atau nggak masuk PAUD, atau kadang mereka tuh kaget ketika aku cerita aku di kelas cowok sendiri. Ya, ya, Nah, itu itu mereka biasanya beberapa langsung kok bisa sih? ya, terus mereka tuh kayak kaget kayak, Ya, 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 ya. nah terus di kelasnya gimana? Ya gak gimana ya, udah kuliah aja Ya, gitu. ya, kuliah. Bahkan beberapa mungkin ada yang nyeletuk kayak, mungkin ini terdengar kasar ya, cuman kayak pedofil ya. Kayak, tidak semua mengarah ke arah Iya, sana iya, gitu loh. Itu sangat, ya itu kejahatan ya. Gak ada yang mengarah ke arah sana. Cuman kalau respon keluarga ya biasa aja, kalau respon teman-teman ya mungkin ya ada yang ya udah support aja, ada yang mungkin emang kaget karena emang stigma masyarakat kan masih, guru TK itu pasti perempuan gitu. Masih jarang terlihat cowok tuh di Itu gitu. bandingan juga di Indonesia Mas, ya ada data 1:25. Jadi antara guru PAUD laki-laki sama perempuan itu memang akhirnya menimbulkan reaksi yang banyak, karena memang di data 1:25% antara guru laki-laki dan perempuan di PAUD Indonesia. Mungkin kalau tahu Mas Faren atau Mas Fafa, Belum tahu. Mas Faren, Mas Fafa itu salah satu konten kreator guru TK laki-laki. Itu kalau misalnya lagi kumpulan guru TK itu pasti cowoknya sendiri. Jadi enggak ya, bahkan Mas Faren pun kuliah di Universitas Terbuka Bandung itu di kelas satu angkatan pun sendiri katanya. Jadi emang stigmanya masih melekat. Ya, masih mereka berpikir bahwa laki-laki seperti itu. Nanti kalau Mas Dian, reaksi keluarga dan lingkungan itu seperti apa ketika Mas Dian memilih prodi PIAUD ini? Untuk reaksi keluarga ya Mas, keluarga mendukung karena ya tadi latar belakang kebanyakan keluarga juga pendidik seperti guru MTS maupun SMA. Oh iya, iya. Jadi kalau reaksi keluarga ya lebih mendukung. Untuk soal dari masyarakat maupun teman, khususnya teman nih, teman. Kebanyakan kan teman saya ya memilih sesuai dengan keinginan maupun bakat dari teman-teman ya kan. Kebanyakan dari informatika, terus tentang hubungan internasional. Tetapi teman-teman juga merasa heran mengapa saya mengambil jurusan PIAUD ini, karena yang notabene sangat berkebalikan dengan pribadi saya. Tapi bagaimana cara saya memutuskan pemikiran stereotip mereka itu dengan cara saya untuk membuktikan bahwasanya guru PIAUD laki-laki itu memang sangat peran ayah, berpotensi. kita sudah mempraktekkan betul, peran Mas. ayah mungkin gitu ya, kita meyakinkan kepada stigma. Tapi berarti dari pandangan dan reaksi keluarga ini aslinya positive thinking semua ya. Untuk kedepannya Mas Dian dan Mas Ilham, dari pandangan keluarga tetap oh ya nggak apa-apa, positive thinkingnya lebih besar daripada negative thinking. Iya, kalau ayahku pernah bilang kayak gitu, karena aku jauh kan, cukup jauh, mungkin Mas juga jauh gitu kan dari Kalimantan. Ketika dengar aku di Jogja itu reaksi ayahku kayak ya udah ngedukung, asal beneran gitu, asal emang niat, emang sungguh-sungguh gitu. Kalau sungguh-sungguh ya udah didukung, kalau setengah-setengah mending gak usah sekalian. Nggak nanggung. Oke.
Oke, itu setelah kita mengetahui alasan reaksi dari masnya, yang pertanyaan selanjutnya adalah pengalaman ya mas. Pengalaman menjadi mahasiswa laki-laki di tengah mayoritas perempuan. Mulai dari suasana kelas, pertemanan, bahkan hingga ke organisasian. Itu bagaimana pengalamannya didapat? Ya kita mayoritas perempuan, kita nggak bisa mengkiri hal tersebut dan kita nggak bisa menghindari karena itu adalah hal yang harus kita Iya. terapkan. Makanya dengan adanya kita itu Dengan memancing supaya makin banyak mahasiswa Ya. cowok gitu. Amin. Sekarang udah 7. Nah itu bikin shock juga ya. Kalau pengalamanku ya mungkin pas awal-awal sospem sih cukup kayak kaget. Karena sospem juga aku di langsung gitu loh kelas A B C gitu. Jadi yang 3 kumpul di satu kelas, di kelas C, aku sendirian di kelas. Jadi ya karena kepribadianku cenderung introvert gitu kan, sementara cewek-cewek lumayan berisik cenderung Aku nggak banyak bilang loh, aku bicara nggak bilang. Oke, ya oke, kan oke, oke, aku Betul. nggak bilang. Karena ada Bilang kebutuhan Nanti aku diserang. kebutuhan kata yang harus dikeluarkan gitu kan. Jadi ketika awal-awal sospem tuh kayak ya masih canggung lah gitu loh, kayak kalau ngobrol tuh kayak takut salah. Cuman kayak lama kelamaan ya udah aku selama 1 tahun itu 2 semester berarti di kelas A itu sendiri cowok, iya udah gitu loh, jalanin aja. Terus ternyata gak ada yang gimana juga. Kalau misalnya paling kesalnya tuh paling dikit-dikit kalau misalnya ada yang jadi ketua atau jadi PJ itu ilham aja gitu. Sering jadi tumbal. Berarti pengalamannya itu ya. Iya. Yang terakhir. Oke. Kalau Mas Jan? Untuk pengalaman selama beberapa bulan ini, awal-awal PBAK, awal-awal sospem di kelas itu mas merasa canggung. Tetapi canggung itu juga dibantu sama teman 2 orang itu. Alhamdulillah di kelas saya tuh terdapat 3 orang cowok. Jadi teman lah ya. Teman lumayan lah. Ya, jadi canggung tuh sedikit kurang lah nervous Kurang itu. ya, di kelas Betul. bisa up gitu ya. Bisa lebih berbaur lebih nyaman lah. Jadi untuk soal pertemanan ya memahami cewek itu kan ribet ya mas ya. Kebanyakan Aku nggak bilang. Tadi udah Mas Ilham bilang ya. Aku nggak bilang. Lanjut. Untuk memahami satu sama lain itu susah mas. Susah cerewet salah satunya ya kan. Jadi di situ juga kita belajar mas, belajar yang namanya sabar lah, belajar menerima. Walaupun ya kesannya tidak betul menerima dengan menerima seutuhnya. Ya, ikhlas itu betul. Ikhlasnya, betul. Tidak instan mas ya. Iya. Jadi selama beberapa bulan ini sudah sedikit bisa mengambil pelajaran seperti ya memahami pribadi-pribadi yang cukup banyak perbedaan ya kan. Ya tentunya di PIAUT ini memang betul-betul banyak belajar seperti sabar lah. Sabar. Mau nyambung tadi masalah memang sih mayoritas perempuan gitu kan. Terus karena waktu awal-awal Trustmate apa ya, itu ketua HMPS dulu itu sempat bilang kayak kalau bisa jangan circle-circlean gitu loh, bareng-bareng. Tapi aku bilang lagi ke anak kelasku gitu kan, waktu itu aku kebetulan jadi ketua kelas A. Aku bilang kalau misalnya circle-circlean ya gak apa-apa loh, karena gak semua orang tuh gak bisa nyambung dengan semua orang gitu. Jadi ada yang nyambungnya tuh. Kalau di aku tuh, aku mengkategorikannya tuh ada circle barisan depan, tengah, sama belakang. Yang duduknya tuh. Iya. Dan mereka ya nyambungnya dengan itu. Gak bisa aku maksain kamu harus nyambung sama yang depan, enggak. Ya selagi positif dan gak sirik-sirikannya ya udah gitu loh. Iya. Itu circle-circlean bukan hal yang itu tadi, karena berbeda-beda tadi kan. Iya. Ya semua harus dipaksakan juga menurut. Ya, gak bisa ya mas. Iya, asal pas pembagian kelompok nerima aja Iya, sih, ya, jangan Menghargai perbedaan ya mas ya. Iya. Kita jiwa toleransinya tinggi. Oke. Yang selanjutnya adalah tantangan, hambatan atau stereotip yang pernah mas alami selama berkuliah di jurusan PIAUT ini.
Tantangannya apa mungkin bisa jelaskan? Hambatan dan stereotip itu mesti banyak banget stereotip tentang jurusan PIAUD untuk laki-laki. Gimana? Cara menghadapi itu apa tantangannya? Sebenarnya kalau tantangan apa ya? Diri sendiri sih. Diri sendiri. Malas sumpah. Padahal kalau dipikir-pikir ya, aku kalau ngelihat tugas temanku yang dari jurusan lain itu kayak susah banget. Perasaan PIAUD kayak mudah deh, tapi kayak akunya aja yang malas gitu loh. Tantangannya paling di diri sendiri sih. Tapi kalau stereotip apa ya? Ya itu sih paling orang-orang kadang kaget. Bahkan gak tahu PIAUD ya. PIAUD gitu loh. Kadang aku kalau nanya apa? Ngejawab jurusan gitu loh. Aku selalu semuanya gitu loh di pendidikan Islam anak usia dini. Nah kalau PIAUD doang itu kayak asing mas ya. Iya. Soalnya mereka tuh gak asing itu sama PG PAUD. Sedangkan kita UIN gitu kan. Jadi harus ada Islamnya. Kalau apa ya? Kalau misalnya untuk menghadapi itu ya jalanin aja karena aku udah memulai ini gitu. Apalagi aku udah di semester 5 yang mau udah ujung nih. Udah mau ke ujung nih gitu kan. Ya udah tinggal jalanin aja gitu. I think tentang stereotip tadi yang sama tantangan lebih ke diri sendiri kok. Yang dari luar itu udah bagi Pak dari Mas Ilham sendiri nih udah ya orang lain mau bilang apa ya udah gak aneh juga sih udah dari semester 1 udah dengar itu kayak udah muak sebenarnya, cuman kayak ya udah template responnya kayak gitu. Kalau Mas Zian yang awal nih kan tadi ini akhir nih udah mau akhir, kalau yang awal nih yang mau mengawali apakah nanti mungkin di tengah jalan akan berbelok ke arah yang lain atau bagaimana? Seiring dengan berjalannya waktu ya mas, sempat sebelum kuliah itu sempat ditanya oleh beberapa masyarakat yang ada di kampung saya. Kan saya ditanya untuk mengambil jurusan apa untuk jenjang selanjutnya, jurusan pondok. Jadi saya menjawab insya Allah PIAUD, yang dimana tuh PG PAUD yang dimana mayoritas pengajar perempuan mas. Jadi merasa orang tersebut atau masyarakat tersebut menanyakan apakah bisa bertahan untuk sampai akhir dalam mengarungi untuk perkuliahan ini atau hanya sebagai pilihan terakhir gitu. Ya. Namun saya menjadikan hal itu sebagai motivasi ya mas untuk menunjukkan bahwasanya pendidik itu tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan dari komitmen dan juga kemampuan dalam mendidik. Ya, benar sih. Biasanya stereotipnya tentang itu bahwa beberapa perspektif berpikir bahwa ya pendidik itu kalau anak usia dini, kalau laki-laki itu kurang karena emosionalnya masih seperti itu kan. Perempuan itu punya sisi lembutnya, sedangkan kita laki-laki ya, sering menjadi hambatan bagi kita untuk maju. Tapi kalau tadi yang dibilang Mas Zian bahwa ingin membuktikan dari semua perspektif yang ada, itu keren sih ya Mas. Jadi kita dari ini Mas PIAUD yang sudah menjalani itu kalau kalian punya satu itu tadi ingin membuktikan bisa dilanjut untuk kedepannya. Oke, yang terakhir ini Mas untuk penutupan yang terakhir, pandangan dari mas-masnya tentang pentingnya peran laki-laki dalam dunia pendidikan anak usia dini serta kontribusi yang akan diberikan oleh publik atau masyarakat dari program studi pendidikan Islam anak usia dini dari laki-laki. Gimana Mas? Sebenarnya kalau masalah peran guru TK laki-laki ya berarti ya. Kalau aku sih selalu mengutip kata-kata dari Mas Faren. Gimana Mas? Oke, kata-kata dari Mas Faren. Bahwa di TK itu ya itu tadi. Ini tadi udah disebutin juga. Butuh peran ayah selain peran ibu. Jadi ya mungkin kan setiap anak tuh berbeda-beda, ada yang fatherless, apalagi angka fatherless di Indonesia juga tinggi juga kan. Jadi ketika anak tidak mendapatkan kebutuhan atau peran ayah di rumah, dia akan mendapatkan peran ayah itu di sekolah dengan adanya guru TK laki-laki itu gitu loh. Tuh. Jos masuk itu Mas. Misalnya banyak juga kasus seperti itu. Iya. Oke.
Jadi si anak tuh tahu ada sosok laki-laki dewasa gitu. Nah itu kata-kata Mas Faren sering mengucapkan hal itu. Terus kalau kontribusi yang aku mau apa ya? Aku belum terpikirkan saat ini. Cuman yang pasti pengennya sih ngajar di TK sih ya. Cuman kalau ngelihat realita gaji ya you know lah ya, apalagi kita sebagai seorang laki-laki yang mungkin jadi tulang punggung keluarga, kalau ngandelin dari gaji TK kayaknya Iya. tapi ya kalau pengen sih pengen ngajar di TK, syukur-syukur internasional. Amin. Oke. Gitu. Ya, semoga saja apa yang disampaikan Mas Ilham terlaksana. Amin. Oke, kalau Mas Dian sendiri gimana nih mau ke depannya nih, pandangan dan mungkin apa terakhir berikan yang terbaik untuk terakhir di podcast ini. Apa ya Mas ya, kehadiran guru laki-laki itu bisa memberikan keteladanan bagi kepemimpinan salah satunya. Mungkin sederetan anak mungkin banyak yang seperti Mas Ilham sampaikan, fatherless yang kekurangan figur ayah. Itu bisa di pendidikan Islam anak usia ini bisa membantu dengan adanya guru laki-laki yang ada di lembaga PAUD. Gitu. Kalau kontribusi ya memberikan peran lebih lah untuk PAUD yang mana sudah pernah disampaikan nantinya dari orang-orang maupun pengajar-pengajar yang ada. Gitu saya. Oke. Semua dari kontribusi yang akan diberikan dari mas-mas ini emang sangat Pak Pur kayak gini. Aku mengikut Pak Pur ya. Semoga apa yang ingin diberikan kontribusi dari Mas Dian, Mas Ilham ini menjadi kenyataan nantinya di kedepannya, dan semoga jurusan PAUD ini nantinya naik Mas, semoga grafiknya. Amin. Iya, ini kan udah Mulai. 7 Iya. gitu loh. Tiba-tiba kita nggak tahu naik grafik itu akan seperti apa nantinya. Semoga grafik ini naik terus. Oke, mungkin itu tadi menjadi pertanyaan penutup dari obrolan santai kita pada siang hari ini. Itu menjadi penutup dari saya. Mungkin tadi pertanyaan masnya mungkin nanti bisa bermanfaat untuk ada yang lihat, mungkin teman-teman yang ingin masuk PIAUD nih. Betul. Dari angkatan nanti 26 mungkin masuk PIAUD lebih yakin. Mas ini juga sering, ternyata aktif juga, ini beliau aktif, ini banyak referensi. PIAUD itu enggak cuman kita kuliah aja, ternyata bisa berkontribusi juga gitu. Dari semuanya itu aku sadar satu kata-kata teman-teman ya, sobat semuanya untuk di perkuliahan. Aku ada satu kata-kata untuk penutupan di podcast hari ini. Itu aku ngambil dari Tan Malaka khususnya. Untuk pendidik, yaitu tokoh pendidik yang sangat-sangat kita nantikan dulunya. Yaitu teruslah berani, teruslah percaya, dan jadilah bagian dari perubahan itu sendiri. Karena dunia nggak butuh lebih banyak orang yang sama, tapi lebih banyak orang yang berani berbeda dan membawa makna. Anda mungkin bisa menunda waktu, tapi waktu tidak bisa menunggu Anda. Untuk podcast hari ini, semoga menjadi dari podcast ini bisa menjadi obrolan yang bermanfaat nantinya dan bisa menjadi kontribusi nyata di dunia pendidikan Islam manusia ini. Terima kasih dan sampai jumpa.